Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 kelas 2B PG PAUD akan memaparkan materi, komponen, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada istilah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita melanjutkan ke sesi presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ningsiti Sophia, saya akrab dipanggil Sofi. Teman-teman di sini pasti sudah tidak asing lagi mendengar istilah kurikulum, terutama kita yang berada dalam ruang lingkup pendidikan. Tapi sebenarnya apa sih kurikulum itu? Oke, jadi kurikulum adalah nilai-nilai keadilan dalam inti pendidikan. Secara terminologi, kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, serta dirancangkan secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku. Juga dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan sebuah proses untuk merencanakan, menghasilkan sesuatu yang lebih baik, berdasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, serta dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Pengembangan kurikulum juga pada hakikatnya merupakan proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah, menurut Sanjaya pada tahun 2011. Next, yaitu komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama ada tujuan. Tentu sudah tidak asing lagi kita dengan undang-undang yang satu ini. Ya betul, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terlepas dari rangkaian tujuan, kita memiliki rumusan masalah dalam tujuan kurikulum yang terkait erat dengan filsafat yang melandasinya. Jika kurikulum yang dikembangkan menggunakan dasar filsafat klasik atau perennialisme, esensialisme, eksistensialisme sebagai pijakan utamanya, maka tujuan kurikulum lebih banyak diarahkan pada pencapaian penguasaan materi dan cenderung menekankan pada upaya pengembangan aspek intelektual ataupun aspek kognitif. Selanjutnya ada isi atau materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran ataupun bahan ajar, pasti tidak terlepas dari yang namanya filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dengan bentuk yang pertama ada yang namanya teori, yaitu seperangkat konstruk ataupun konsep ataupun definisi ataupun preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Kemudian ada yang namanya konsep, yaitu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kehususan-kehususan dan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta ataupun gejala. Kemudian ada yang namanya generalisasi ataupun dinamakan kesimpulan umum. Kemudian ada prinsip. Prinsip yaitu pola skema yang ada dalam materi
yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Selanjutnya ada yang dinamai prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ada fakta, ada istilah, ada contoh ataupun ilustrasi, ada definisi, ada preposisi, dan pada preposisi ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Materi pembelajaran juga didasarkan pada filsafat progresivisme yang lebih memperhatikan tentang kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga ada metode atau biasa disebut strategi pencapaian tujuan. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan pada umumnya hanya bersifat penyajian secara massal seperti ceramah atau seminar. Nah, selain itu pembelajaran juga cenderung lebih bersifat tekstual, sehingga perlu adanya strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru dan murid. Maka dari itu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan mendapatkan dukungan dari kalangan rekonstruktivisme yang menekankan pentingnya proses pembelajaran melalui dinamika kelompok. Pembelajaran juga cenderung bersifat konseptual. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan tidak lagi dalam bentuk penyajian dari guru, tetapi lebih bersifat individual, langsung, dan memanfaatkan proses dinamika kelompok komparatif, seperti adanya pembelajaran moduler, adanya observasi, adanya simulasi atau role playing, ataupun diskusi dan sejenisnya. Nah, next, yang keempat ada organisasi kurikulum. Setidaknya terdapat 6 ragam perorganisasian kurikulum. Yang pertama ada yang namanya mata pelajaran terpisah atau isolated subject. Nah, di sini itu kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran yang berkorelasi. Korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Selanjutnya ada bidang studi atau broad field, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan. Kemudian yang keempat ada yang namanya program yang berpusat pada anak atau child-centered atau student-centered, yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik bukan pada mata pelajaran. Yang kelima ada inti masalah atau core program, yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah di mana masalah-masalah ini diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalahnya. Kemudian yang terakhir ada eclectic program, yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Next, komponen yang terakhir yaitu evaluasi. Dalam pengertian terbatas nih, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria, indikator kinerja, dan dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga terhadap relevansi, efisiensi, kelayakan. Nah, evaluasi kurikulum juga memegang peranan yang penting baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya
maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum terhadap memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil dari evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya. Menurut Nana Sayodin Sukmadinata pada tahun 1997. Selanjutnya, Nana Sayodin juga mengemukakan 3 pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama ada pendekatan penelitian atau analisis komparatif, yang kedua ada pendekatan objektif, dan yang ketiga adalah pendekatan campuran multivariasi. Peter F. Oliva mengemukakan bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data hasil penelitian, kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan sumber-sumber pengembangan yang dikemukakan Oliva tersebut, dapat dikategorikan bahwa hanya ada 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Sumber ilmiah ini didapat dari data-data dari kegiatan yang bersifat ilmiah seperti halnya penelitian. Dan data-data empiris ini tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual dan sebagainya. Sedangkan sumber non-ilmiah didapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya yang telah menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya. Pengembangan kurikulum ini memiliki 2 prinsip pokok, yaitu prinsip umum dan juga prinsip khusus. Dan pada prinsip umum dalam pengembangan kurikulum ini diantaranya yaitu ada relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang pertama ada relevansi. Ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar dapat diartikan isi, tujuan, proses pembelajaran yang mencakup dalam kurikulum hendaknya relevansi dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan siswa untuk siap hidup bermasyarakat dan di dunia kerja. Apa yang tertuang dalam kurikulum hendaknya mempersiapkan siswa untuk tugas tersebut. Kurikulum bukan hanya mempersiapkan siswa untuk menghadapi perjalanan hidup sekarang, tetapi juga yang akan datang. Kurikulum juga harus memiliki relevansi di dalam, yaitu adanya kekonsistenan antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara isi, tujuan dan proses pembelajaran, penyampaian dan penilaian. Relevansi internal ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Yang kedua, fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang. Yang ketiga ada kontinuitas. Perkembangan dan proses pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Perkembangan kurikulum perlu dilakukan serempak bersama-sama. Perlu selalu ada komunikasi dan kerjasama antara para pengembang kurikulum pendidikan dasar dengan pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Yang keempat ada praktis.
Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, kalau menurut keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal pula biayanya, maka kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan hanya harus ideal, tetapi juga harus praktis. Yang kelima, efektivitas. Efektivitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dapat terlaksana. Dalam bidang pendidikan, efektivitas ini dapat dilihat dari segi efektivitas guru mengajar dan subjek didik belajar. Subjek didik di sini maksudnya peserta didik. Sementara dalam rangka pengelolaan kurikulum dan pengembangannya, usaha untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar peserta didik dilakukan dengan memilih jenis-jenis metode dan alat yang dipandang paling ampuh dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Baik teman-teman, kalau tadi yang dijelaskan oleh rekan saya mengenai prinsip umum, sekarang saya akan menjelaskan mengenai prinsip khusus pengembangan kurikulum. Prinsip khusus berhubungan dengan prinsip yang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu dan pada situasi tertentu saja. Prinsip khusus ini lebih mengarah pada prinsip yang digunakan pada saat pengembangan kurikulum yang secara khusus, seperti tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Di sini ada 5 prinsip yang dikemukakan oleh Sukma Dinata dan Mukhlis tahun 2000, yaitu yang pertama, ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan dari pendidikan. Yang kedua, ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, ada prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu dalam pengajaran. Dan yang terakhir, ada prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Untuk selanjutnya, prinsip yang berkenaan dengan tujuan dari pendidikan. Dalam prinsip ini, tujuannya yang dimaksud adalah tujuan yang bersifat umum. Apa tujuan yang bersifat umum itu? Yaitu seperti tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Baik teman-teman, tujuan pendidikan jangka pendek di sini yaitu agar tersusunnya dan terlaksana sistem pengelolaan komponen instrumental proses pendidikan, yaitu komponen siswa, guru, prasarana, sarana, organisasi, pembiayaan, kurikulum, tata laksana, dan hubungan masyarakat. Hal ini guna menjamin terlaksananya proses pendidikan yang relevan, efektif, dan efisien tentunya, serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan jangka menengah ini yaitu tercapainya institusional setiap jenis dan jenjang pendidikan. Untuk tujuan pendidikan jangka panjang, yaitu semua tujuan jangka pendek dan jangka menengah yang akan dicapai nantinya diharapkan akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam memilih isi pendidikan ini, harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan oleh perencana kurikulum tentunya. Dalam perencanaan kurikulum ini, memerlukan pertimbangan, yakni yang pertama ada memerlukan penjabaran tujuan dari pendidikan dan pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Mengapa memerlukan penjabaran tujuan khusus dan sederhana? Karena semakin umum suatu perbuatan hasil belajar yang dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Nah, yang kedua ada isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang terakhir ada unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan juga sistematis. Ketiga, ranah belajar yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Untuk itu, maka diperlukan sebuah pedoman guru yang memberikan penjelasan mengenai organisasi bahan dan alat pengajaran secara lebih mendetail. Yang ketiga ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar.
dalam proses belajar mengajar tentunya tidak akan sembarang pilih. Maka dari itu, kita perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? Yang kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Yang ketiga, apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor? Apakah metode atau teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya? Nah, yang keenam ada apakah metode atau teknik tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru? Ketujuh ada apakah metode atau teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, juga mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah dan di masyarakat. Yang terakhir, untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan tentunya kegiatan belajar yang menekankan learning by doing di samping learning by seeing and knowing. Yang keempat, ada prinsip yang berkenaan dengan media dan alat. Tentunya dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif juga efisien, maka kita memerlukan dukungan dari penggunaan media dan alat. Hal ini guna membantu dalam proses belajar dengan tepat. Nah, dalam prinsip ini ada beberapa yang dapat dijadikan sebuah pegangan dalam memilih maupun menggunakan media ataupun alat bantu dalam belajar. Yang pertama, jika ada yang hendak dibuat, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana cara pembuatannya, siapa yang membuatnya, serta biaya dan waktu dalam pembuatannya. Hal ini diperlukan agar semuanya lebih terinci dan terencana. Yang kedua, bagaimana pengorganisasian media dan alat bantu pembelajaran? Apakah berbentuk modul ataukah berbentuk yang lainnya? Yang ketiga, media dan alat bantu dalam belajar, apakah yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran? Apakah sudah tersedia semua? Dan apakah sudah ada alat penggantinya apabila alat yang dicari tidak ada? Yang keempat, ada bagaimana pengintegrasiannya di dalam seluruh kegiatan belajar. Apakah sudah terrealisasi atau belum? Apakah sulit atau mudah? Dan yang kelima, hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Yang terakhir, ada prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Nah, sebelumnya, apa evaluasi itu? Evaluasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum haruslah memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Adapun prinsip evaluasinya yaitu komprehensif, harus luas, teliti. Ada objektivitas, alamiah, ada mendidik, serta kooperatif, dan akuntabilitas juga praktis. Dalam praktiknya, terdapat 5 fase yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum dalam kegiatan evaluasinya, yaitu terkait perencanaan evaluasi, pengembangan alat evaluasi, pengumpulan data, pengolahan hasil evaluasi, laporan dan pemanfaatan hasil dari evaluasi. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.